Assalamualaikum teman-teman. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang pemeriksaan penyimpanan kita yang ada di laptop. Karena apa? Karena penyimpanan kita yang ada di laptop itu semakin lama umurnya semakin berkurang. Dan apabila kita tidak pernah memeriksanya, kemudian umurnya itu habis, maka bisa-bisa data kita menjadi hilang. Maka dari itu insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai pengecekan penyimpanan kita yang ada di laptop. Dan juga pada pertemuan kali ini saya akan mereview sedikit mengenai komponen komputer kita yang akan kita upgrade dengan SSD NVMe XPG SX 8200 Pro 1 TB. Insya Allah akan kita ulas bagaimana cara pemeriksaan storage kita, SSD kita, hard disk kita, kemudian bagaimana pengecekan speednya ya, kemudian bagaimana pengecekan umur hard disk tersebut atau SSD tersebut. Dan juga sebagai informasi bahwa SSD ini kita beli dalam kondisi second. Lalu bagaimana pengecekannya? Apakah masih layak dipakai atau tidak? Kemudian umurnya masih berapa lama lagi? Insya Allah akan kita ulas pada pertemuan kali ini. Jadi ini SSD-nya XPG SX 8200 Pro 1 TB ya. Alhamdulillah SSD sudah kita pasang, tinggal dites saja. Jadi tidak perlu kita unboxing dari awal, langsung kita tes saja SSD-nya dengan beberapa tools pengecekan hard disk dan SSD yang insya Allah hasilnya akan menjadi detail ya. Dan saat kita melakukan pembelian hard disk atau SSD, yang pertama kali kita lakukan sebelum unboxing adalah pengecekan garansi ya. Di sini ada serial numbernya, kita input serial numbernya ini di website masing-masing vendor SSD maupun hard disk ya. Yang apabila di dalamnya tidak ada link khusus untuk pengecekannya, maka kita dapat menanyakan ke penjual maupun distributor hard disk atau SSD tersebut, karena beberapa memang tidak dapat langsung kita cek karena di websitenya memang tidak menyediakan kolom untuk pengecekan garansi. Baik, langsung kita cek di laptop dan komputer. Yang pertama sekarang kita buka software untuk pengecekan SSD atau storage kita. Yang pertama kita gunakan software yang bernama Hard Disk Sentinel. Kita buka. Nah, di sini terlihat teman-teman sekalian, ini SSD yang sudah kita pasang, SSD second ya. Adata XPG SX 8200 PNP. Ini kondisi performanya, jadi bahwa SSD tersebut masih layak pakai karena kecepatannya masih 100% ya. Kemudian ini kondisi kesehatannya, dapat kita lihat kondisi kesehatannya sudah 98%, jadi masih layak juga kita pakai. Kemudian power on time POT 170 hari. Kemudian lifetime words yang sudah terpakai datanya, berapa kali dilakukan penyimpanan, sekitar 15 tera. Dan juga perlu kita lihat juga bahwa setiap penyimpanan itu memiliki umur ya. Dari mana dapat kita tahu umur tersebut? Kita tahu dari website vendor SSD atau hard disk tersebut. Jadi harus langsung kita cek. Berikut akan langsung kita tunjukkan pengecekannya. Pengecekan yang pertama, cara pengecekannya yaitu kita tulis ya nama SSD tersebut ya. Tadi XPG SX 8200 Pro. Lalu belakangnya kita tulis TBW. Nah, nanti itu akan muncul ya PDF yang akan menjelaskan umur dari SSD tersebut.
Kita buka. Ini kapasitasnya, penjelasannya. Nah, dari sini kita lihat yang paling ujung sebelah kanan ya, bahwa TBW atau umur dari SSD ini adalah di sini 640 TB ya. Jadi apabila sudah digunakan untuk membaca 640 TB, maka kemungkinan SSD sudah rusak ya. Tapi biasanya teman-teman sekalian, apabila merek-merek yang terkenal seperti XPG ini, insya Allah umurnya bisa lebih panjang berkali-kali lipat ya. Sempat pernah ada pengetesan juga, salah satu SSD yang memang sudah terkenal, itu umurnya bisa sampai 6 kali lipat dari TBW yang tercantum di sini ya. Jadi insya Allah sangat aman. Apabila 640 TBW, maka kesehatannya juga bisa dihitung berkurangnya dari TBW yang sudah dicantumkan ya. Misal ya, ada kalkulator, kita lihat di kalkulator. Tadi 640 TBW. Maka 640 TBW itu 1%-nya itu sama dengan dibagi 100. Kita bagi 100. Ya, maka 1%-nya itu adalah 64 TB ya. Maka dari itu apabila kita cek tadi ya, ini sudah terbaca 15 TB, kemudian 98%, jadi cocok ya. Karena apa? Karena tadi 1%-nya itu adalah 6,4 TB. Sedangkan tadi sudah berkurang 2%, jadi 6,4 TB kali 2 sama dengan 12,8 TB. Jadi sudah terpakai 15,16 TB. Jadi cocok nih ya. Jadi insya Allah pembacaan harddisk Sentinel ini sempurna. Kemudian pengecekan yang kedua, teman-teman sekalian, tidak hanya lewat itu, yaitu melalui tools yang lain. Dan tools tersebut namanya yang kedua adalah Crystal Disk Info. Software ini dapat kita unduh gratis di internet ya, tanpa crack, tanpa keygen ya. Ini suhunya 38, kondisinya bagus ya, 98 juga, jadi sama ya, jadi sudah selaras. Kemudian pengecekan yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Yang ketiga yaitu pengecekan speed ya, yaitu kecepatan SSD tersebut. Pengecekan yang pertama dengan Crystal Diskmark. Kalau Sentinel dan Crystal Disk Info ini adalah untuk pengecekan kesehatan suatu storage atau SSD atau hard disk, maka yang ketiga dan keempat ini adalah pengecekan kecepatan dari storage tersebut. Kita lihat, kita buka Crystal Diskmark. Kita cek di sini kecepatannya berapa. Kita ambil storage yang agak lenggang agar speednya juga dapat sempurna. Dan ini saya pengecekannya menyeluruh ya. Sebetulnya yang diperlukan biasanya hanya yang bagian ini saja, bagian kolom pertama ini ya. Jadi kalau ini sudah tinggi, yang bawah-bawah pun juga nanti nilainya akan tinggi. Ini 2999 itu maksudnya dalam megabit ya. Jadi kecepatan transfer data per detiknya adalah sekitar 3 giga per detik. 3 giga per detik. Kita stop saja. Jadi cukup kita tes bagian kolom pertama ini saja. Karena apabila kolom pertama ini sudah nilainya bagus, bawah-bawahnya juga nanti akan mengikuti. Kita masih menunggu ya. Jadi ini kecepatannya 2991,46 ini dalam megabit ya. Jadi kurang lebih kecepatan transfer data SSD ini adalah 3 GB per detik. 3 GB per detik, sangat jauh sekali dengan harddisk biasa yang kecepatannya rata-rata sekitar 100 sampai 200 MB per detik. Ini jadi sudah 15 kali lebih cepat. Ini yang kecepatan bacanya.
Kemudian di kecepatan tulisnya, 2,2 giga atau 2293 MB per detik. Meskipun kecepatan tersebut berbeda dengan yang diklaimkan nih. Apabila di kemasan itu klaimnya kecepatannya adalah sekitar 3.500 sampai 3.000 Mbps ya. Karena memang SSD ini adalah versi yang sudah downgrade ya. Karena SSD ADATA ini memang ada beberapa problem di downgrade spesifikasi SSD tersebut ya. Ada yang versi ENG dengan versi G, ini versi yang downgrade-nya. Jadi kecepatannya berkurang dari yang diklaimkan di sini ya, yang 3.500 sampai 3.000 Mbps ya. Itu sudah selesai kecepatannya. Jadi seperti itu, kurang lebih 3 GB per detik dengan 2,2 GB atau 2,3 GB per detik, dan itu sudah sangat cepat ya, sudah sangat cepat, sudah sangat cukup ya, untuk konten kreator maupun yang lainnya. Kemudian pengecekan yang keempat yaitu pengecekan kecepatan yang keempat, yang terakhir, yaitu menggunakan software ya, ATTO Disk Benchmark. Kita lihat sekarang, langsung kita tes saja di sini. Kita buka langsung, kita pilih ke yang jangan yang C ya, karena storage-nya sudah mau penuh, yang agak lenggang. Kita klik start di sini. Kita tunggu, ini masih proses ya. Maka dari itu tidak perlu ragu kita membeli storage yang second kalau kita tahu cara mengeceknya. Masih kita tunggu. Ini kecepatannya menurun karena karena suhunya juga meningkat ya. Ini kita lihat di sini di Sentinel suhunya sampai 55 derajat ya. Semakin tinggi suhunya otomatis speednya juga semakin turun. Baik, ini hasilnya ya. Insya Allah cukup stabil ya, karena memang suhunya juga seperti ini ya, meskipun sudah pakai heatsink juga. Baik, kalau seperti itu kita akhiri dengan kesimpulan. Baik, demikian teman-teman. Jadi seperti itu cara melakukan pemeriksaan storage atau penyimpanan kita yang berada di laptop atau komputer, supaya kita dapat pantau ya, apakah umurnya masih panjang, kemudian apakah perlu kita ganti atau tidak ya, supaya apabila kita mengecek secara rutin, hal tersebut insya Allah dapat membuat kita tenang dan data kita juga menjadi aman ya. Apabila kita tidak pernah mengeceknya, kemudian tahu-tahu ya penyimpanan kita hilang karena harddisknya rusak, SSD rusak, maka tentu kita akan mengalami kerugian. Meskipun masih ada cara-cara untuk mengembalikan data-data kita, tapi kemungkinan besar tidak semuanya dapat dikembalikan. Maka dari itu selalu kita pantau dengan cara ini, dan semoga hal ini menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya, apabila kita memiliki storage, kita memiliki laptop, harus kita pantau selalu, mungkin tiap bulan, kesehatan dari SSD maupun harddisk yang ada di laptop kita. Kemudian apabila kita membeli SSD juga atau harddisk juga perlu kita cek ya, baik second maupun baru, supaya kita tidak tertipu. Bisa jadi barang baru yang dikirim itu ternyata barang second ya, makanya harus kita cek ya. Pengecekan yang pertama dengan harddisk Sentinel, kemudian yang kedua dengan Crystal Disk Info, kemudian yang ketiga pengecekan kecepatan dengan Crystal Diskmark. Cukup yang bagian atasnya saja ya, yang bawah-bawahnya itu nanti speednya pasti di bawahnya ya. Jadi cukup yang di bagian satu saja, di bagian atasnya saja agar menghemat waktu. Kemudian yang keempat adalah pengecekan dengan ATTO Disk
benchmark ya, jadi supaya mengetahui speed secara keseluruhan ya. Dan juga kecepatan ini tergantung dari device ya, maupun komputer yang kita pakai, apakah laptop atau komputer. Kalau komputer biasanya lebih stabil ya, jadi speednya insya Allah lebih kencang. Tapi kalau laptop karena supply daya itu minimal, maka biasanya speednya lebih rendah daripada menggunakan komputer, jadi itu tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah mengenai suhu ya. Semakin tinggi suhu storage kita, misal tidak pakai heatsink ataupun tetap sudah pakai heatsink tapi tetap turun kecepatannya, maka itu akan mempengaruhi di kecepatan SSD atau hard disk tersebut ya. Semakin tinggi suhunya, semakin panas, maka suhunya semakin turun. Baik teman-teman, itu saja yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subscribe channel kita dan tunggu video-video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.